Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita bahas mengulang bab wudu. Bila Kanjeng Nabi dawuh as-sholatu ibadatun, ya salat itu agama, maka wudu adalah fondasi agama. Fondasi segala ibadah adalah wudu. Sehingga saking pentingnya wudu, Kanjeng Nabi dawuh ma minkum min ahadin yatawaddu fa yusbihu tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwaabul jannah hatamanya. Tidak ada seorang di antara kamu sekalian berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali orang tersebut dibukakan pintu surga yang 8. Terserah harap masuk lewat mana, cuma milih nyekel kuncinya ya sekarang, bukan milih besok, tapi milih sekarang. Dari macam-macam hadis tersebut, dari hadis tersebut milih pintu surga yang 8, berarti teliti ya wudu ada beberapa tingkat. Ada tingkat umum, tingkat wudu panggil pantes-pantes itu wong Islam sing sholatnya cuma mungkin nang riyaya Idul Adha Fitri ya pantas sholat ya wudu cuma pantes-pantes. Pertama, kedua wudu cuma mau melaksanakan kewajiban, karena sholat itu sebatas kewajiban menurut mereka. Yang ketiga mungkin wudu karena mau melaksanakan sing anfal ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza wasikumuna samanatamin wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bi wa yudhibakum bisyaitin wa liyarbitu ala qulubikum wa tabitul aqdam. Jadi ketika kamu terlena sehingga lupa kepada Allah, ketiduran atau melakukan maksiat atau apa sehingga kotor hatinya, maka Allah menurunkan air dari langit untuk membersihkanmu lahir dan batin, membuang gangguan setan, menguatkan batinmu, sampai salam menetapkan langkah-langkah dengan berwudu tersebut. Karena ketika kita wudu kita harus nyebutnya Gusti Allah, harus ingat, sebab yang kita itu aturakan barang siapa kau wudu nggak ingat yang Gusti Allah, maka dia tidak akan suci anggotanya, cuma basah karena air anggotanya. Lalu untuk memperingatkan kita mau berwudu, kita yang muji nanggus alhamdulillahilladzi nazala minas sama'i ma'al liyutahhira ummati Muhammad wa yudhib anhum risasayatin wa liyarbitu ala qulubihim wa yutabita bihi aqdamihim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan air dari langit untuk membersihkanmu lahir batin, membuang gangguan setan dari anak Adam tapi dari umat Muhammad, dan membersihkan hatinya umat Muhammad, serta menetapkan langkah-langkah umat Muhammad di jalan Shiratal Mustaqim. Ayat disadur, dicampur karo ayat Al-Maidah ayat 6. Itu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ketika kamu mau mengerjakan sholat, tetapi sholat, maka basuh wajahmu dan tanganmu sampai 2 siku, usap kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Urutan-urutan wudu. Nah, kenapa kan Nabi nambahi kumur, istinsyak, mungkin cuci tangan dulu sebelum itu sampai kumur. Nah, itu sesuai karo ayat yang pertama untuk membersihkan. Bahkan Imam Maliki sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan kumur, karena saking pentingnya kumur. Karena ketika kita basuh tangan sambil berdoa alhamdulillahilladzi nazala minas sama'i ma'al liyutahhira ummati Muhammad wa yudhiba anhum risasayatin wa liyarbitu ala qulubihim
wa tabihi akta mihim akta mahum. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan air dari aku untuk membersihkan mematikan Nabi Muhammad lahir batin, membuang gangguan setan dari umat Muhammad, menguatkan batin umat Muhammad, dan menetapkan langkah-langkah umat Nabi Muhammad di dalam sing diri nang Gusti Allah. Membersihkan pertama, setelah itu terus kumur kan usahakan sampai tenggorokan. Imam Maliki mengharuskan sampai tenggorokan. Alasannya dicontohkan ketika kita kemasukan air kuping, telinga, maka cara kita mengeluarkan ya dimasuk air mani. Bener, bisa keluar kalau enggak ya sulit. Maka ketika kita kumur sampai kecuali bulan puasa, ketika puasa, itu dengan tujuan Allah akan membersihkan kotoran-kotoran dan penyakit lahir batin ketika kumur. Kita yakin Allah membersihkan kotoran-kotoran batin dan penyakit-penyakit lahir batin. Tadinya bersih batin ketika kita bayi kan kemasukan hal-hal dari luar, maka dikeluarkannya dengan cara yakin itu hirokum untuk membersihkan. Yang kedua, lisa syayat yang lihat itu apa wayudibangkum lisa syayat untuk membersihkan gangguan-gangguan setan ketika istinsyak. Lah nek istinsyak kita nggak cuma diwudhu tapi disedot. Kecuali bulan puasa cekal sedot terus ditarik berat mau. Itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, yaitu si hidung. Kadang-kadang hidung kan gampang mau kena ambu besar lahir ataupun salah batin ketika cewek melihat beng ambu wah langsung seperti itu kan iblis mulanya ketika kita insya Allah mengeluarkan menjaga kita dari gangguan iblis. Lihat kita hal kuasa lihat tohirakum fi wa yudhirukum kisah sayati, sehingga terus basuh wajah. Mereka mau minimal umumnya tumbuh rambut sampai pentil kuping sampai lahan. Makanya ketika kita basuh wajah, yakin Allah membersihkan dosa-dosa dari mata, hidung, telinga, mulut terutama mata, hidung, dan mulut. Dosa sing paling gampang memang melalui itu, sing gampang nerapkan hati, gampang langsung kemana kuping kadang-kadang lama, kuping itu terakhir telinga. Sekaligus Allah menjaga pandangan kita atau mulut kita ataupun hidup kita dari hal-hal maksiat. Saya ketika kita benar-benar wudunya seperti itu, kita yakin Allah akan membersihkan dosa mata, hidung, dan mulut, serta Allah menjaganya, sehingga nanti apapun yang keluar dari mulut kita itu hak. Sehingga berpula ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya cara kasarnya kalammu kalamullah wasamu sabru wa basrut basar. Hati kok dia mau kan. Ya sebetulnya yakin. Karena kita harus yakin, kita harus ingat kedudukan kita dia benar. Bahkan sebelum kita wudhu kita harus merasa kotor, merasa bodoh, merasa lemah. Dan kita ingin basuh wajah. Jadi Allah membersihkan dosa-dosa sekaligus menjaga ke depan wudhu. Ya orang agak mungkin kok umpama suatu ketika mungkin mau dijajal dengan pangan-pangan haram itu akan mutah. Suatu ketika itu jangan kaget. Sekaligus otak kita kudu kebasuh batuken ngono kuwi kan otak makanya sing mengatur pergerakan-pergerakan terutama tangan itu kan otak. Setelah ini bersih baru tangan kita dijaga nang Gusti Allah. Itu ketika basuh tangan, tekan tangan kanan, Allah menjaga tangan kita dari tingkah laku sing elek, sehingga kita selalu dibimbing Allah untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Begitupun ketika basuh tangan kiri, Allah menjaga tangan kita dari hal-hal yang jelek. Jadi dengan kita basuh tangan, yakin Allah yang menjaga tangan-tanganku dari berbuat maksiat.
Dan Allah membimbing tangan-tangan kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Ketika kita basuh tangan, ketika basuh ngusap sirah, ngusap kepala. Kenapa kok Imam Syafi'i sih cuma sebagian, tapi Imam Maliki tetap itu tapi full buang. Maksudnya membuang ngusap pikiran-pikiran, maaf, memori sing jelek nang otak belakang. Faedah itu kan ketika kita sholat, memori sing anak-anak otak itu dibuka nang iblis, sehingga sholat kita akan teringat apa sing anak-anak memori ini mau ngaku ya mana nggak karep-karep. Makanya kenapa kita ketika itu yakin dengan ini Allah akan membuang memori sing jelek. Dan buktinya monggo dibuktikan ketika kamu sholat benek kabiro iftitah wis langsung kelingan rek kebuka, inget stoknya macam-macam. Tapi ketika kita yakin dibasuh, Allah akan membersihkan diri sehingga tidak akan muncul ketika sholat. Ya karena pitulungan Gusti Allah itu cuma sarana syariatnya banyak torekae aku basuh musab. Hakikatnya Allah yang akan menjaga kita. Itu sebabnya. Karena kita merasa lemah. Lemahnya kita itu hakikat rasa kita lemah. Nah, ketika dijaga itu hakikatnya Allah sing jaga kita. Maaf ya, kita harus yakin dengan itu, harus yakin dengan apa janjinya Gusti Allah. Nah, kenapa kita ketika ngusap kepala itu dianjurkan supaya setelah dibuang. Ya, memori sing jelek nang otak itu enggak muncul. Ya syukur-syukur anak-anak pokoknya hilang habis, sehingga tidak akan ada maaf suudzon kepada orang lain, unek-unek nggak ada nanti. Itu dari memori yang ganggu ketika kita sholat. Nah setelah mengusap kepala, sebagian kepala terus mengusap telinga. Ya ini kan Allah masmak imuniati al-jannah malah ya Allah bisa kan moga-moga apa sih bisa mendengar undangan-undangan dari suara bareng-bareng wong sing bagus. Undangannya undangannya sekarang. Bukan undangannya besok, enggak, undangannya siki. Ketika Allah mengundang lewat muadzin Allahu Akbar, itu undangannya Gusti Allah. Lah nek pancen kuping mungkin mau terbiasa dengan kemau undangan dari ya enggal kamu mendekat yang Gusti Allah, sowan nang Gusti Allah, madhep nang Gusti Allah. Itu undangan siki wis kadang-kadang wis mau kepengen menaik rumah. Tapi dengan yakin dengan kita itu mau, kita akan gampang ketika mendengarnya undang-undangan Allah dari suku. Ya itu sekarang undangannya, bukan besok. Besok orang nanti siki sekali kemana. Nah, ketika bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hey, kan kita cara kamu. Ketika kita diundang kene mandek. Berhenti. Ketika kita sing ngundang ke wong sing kita idolakan, wong sing kita ta'ajubi, kan kita ketika mana kan kita bangga. Hei, apa ini sih disenengi? Rasanya walaupun orang kon manuk kenapa? Menang kene. Begitupun Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei, kan wong sing iman itu wong sing iman yang Gusti Allah. Hei. Nah, kenapa kita kok enggak senang ketika bulan puasa? Tapi kita dengan Allah kanggo untuk menimbulkan rasa cinta nang Gusti Allah. Ketika kita diundang anak wong kata wong sing disenengi lah, wong yang ketika hai yang jagung bareng duduk bareng kan sebangga banget, seneng banget. Wong kita kagumi, kita idolakan, kita diundang walaupun cuma menonton itu bangga pisan. Kenapa kita diundang nang Gusti Allah? Nek ana wong hakikat kok ora puasa bohong nek mau. Wong cinta Allah kok ora puasa bohong nek mau. Oh, ya kan cara bahasa Arab ya ayu hey cara kita hey. Cara mesrane langsung ngomong kan. Hey wong sing iman meneng wae. Kan wan imsak meneng. Imsak tahan. Kan imsak tahan meneng. Nah masalah Gusti Allah. Aja mangan disi. Nggih Gusti. Kan kudune seneng, cinta nang Gusti Allah. Nah, kenapa nek bulan puasa dilipat-lipat akan pahala? Bilang nek kita mikir pahala, karena kita dengan Allah ketika puasa. Itulah cintanya Gusti Allah kita. Mari isi iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
tetapkan kepadamu. Karena ketika kita berpuasa, kita apa? Cinta nang Gusti Allah, karena kita diundangan kon maneng kon nahan tahan nggih Gusti sendika dawuh Gusti, itulah kita cinta. Kembali maring wudu. Setelah ngusap si kepala, ngusap telinga langsung cara ngusapnya yang mau jadi nanggurine sing tak jempol iki nangguri belakang telinga ciri-ciri nang telinga. Itu Allah yang akan menjadikan kita selalu mendengar undangan dari Allah. Undangannya Gusti Allah kadang-kadang nggak berupa suara, adzan jelas, ayat jelas. Kadang-kadang maaf, anak fakir miskin, dia kelaparan. Nah Allah undang-undang, aku lapar, aku melalui orang tersebut. Dan kita krungu orang undangan kita mau. Ketika mereka ada dalam kekurangan, itu termasuk undangannya Gusti Allah loh. Ketika mereka ada yang kekurangan, kita ada lebih. Allah itu mengundang dia. Aku lapar itu ya. Maka ketika kita melihat orang kekurangan kita ada lebih, kok maaf ya, mau nggak mau mengasihkan ya bohong cintanya Gusti Allah. Jadi undangan Gusti Allah itu nggak berupa. Kadang-kadang ada hewan tersebut pun mereka lapar, ya termasuk itu undangan dari Allah. Mau nggak kamu beri makan hewan tersebut? Karena itu undangan dari Allah untuk kita memberi makan. Orang sembarangan. Termasuk tumbuh-tumbuhan ketika itu dia undang-undang, aku haus, kita siram dengan kasih sayang. Itu termasuk undangan dari Allah. Nah secara telinga, tapi pendengaran batin yang kita harus lebih tajam. Itulah ketika kita ngusap telinga. Maksudnya ini cuma isyarah, tapi juga pendengaran secara batiniah. Nah setelah basuh telinga, ngusap telinga terus kita dan itu basuh kaki. Kenapa terakhir kaki? Karena kaki sing mengantar kita untuk menuju apa undangannya Gusti Allah. Itu kaki yang mengantar. Naik dibasuh sampai mata kaki. Mungkin secara buyone. Kenapa sing batalaken wudu kan diantaranya keluar angin atau ngentut lah, tapi buang angin besar barang kecil kencing ataupun BAB ngentut kan diantaranya keluar angin batal. Kenapa sing diwaju tuh cilite itu malah tetap kembali. Karena apa? Karena itu dari kelakuannya ini nih, otak terutama ini. Mulai kena terutama hati, bersih hati. Dari hatimu, angkanya kamu ketika kamu maaf ya, ketika kita makan, kadang-kadang kita mau bulan puasa, kadang-kadang maaf wudu puasa, kadang-kadang cuma pindah mangan. Singone apa jadi bengi. Ketika kita makan nurutin nafsu kita, otomatis nakane maaf lambung kita penuh. Ketika lambung penuh, ketika dalam pembusukan mesti orang jadi maaf angin jadi entut. Nek dadine apa iki mungkin angop kan batal man tuh batal. Nah ini kan gak cuma penderita si tadi dari kelakuannya otak terutama di malu. Aturan musyak hati otak dari menganggota badan. Adapun maaf golongan bawah atau maaf anus itu cuma korban masyarakat. Oleh bangsa Indonesia, udah masyarakat sing kita benahi, tapi pemimpinnya itu hati dulu kita papanakan. Itulah wudu kang yang bersih atlito hirakum bi, maksudnya itu makan bersih hati. Tapi ini kita makannya sebatas kebutuhan, kayak Kanjeng Nabi, berdilah kamu sebelum kamu kenyang. Ya maaf, itu akan kurang. Wudu sampai ngentut kayak kurang, turunnya ya secukupnya. Mana yang ketika mau makan kalian wudu dulu. Sehingga walaupun dalam keadaan tidur, tapi tidurnya tetap hati madep nang Gusti Allah. Nah, ketika kita basuh kaki, yakin Allah yang membimbing langkah-langkah kita ada di jalannya. Siratal mustaqim siki, besok urusannya Gusti Allah. Tapi nek siki nambah selamat, jamin akhiratnya pun selamat. Intinya seperti itu lah. Maka dari itu wudu mau cuma sebagai pondasi. Sebab apapun ilmu setinggi apapun ilmu kamu nek wudune disembarangaken orang bakal sempurna sholat. Mau sempurnakan wudune secara syariat, secara toriko dan secara hakikat. Syariatnya air, syariat torekonya saya berwudu, cara gerakan-gerakan tersebut apa sih ditentukan. Hakikatnya karena saya merasa kotor,
merasa lemah, merasa hina, merasa bodoh. Begitu saya berwudu, yakin pada janjinya Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11, yaitu Allah menurunkan air dari langit untuk membersihkanmu, membuang gangguan setan, menguatkan batinmu, serta Allah membimbing tetap langkah-langkah. Yakin untuk mendapatkan itu. Yakin kan? Karena si protes maneng. Oh berarti wudhunya jadi hijab. Maaf. Munggah maneng. Wudhu itu merupakan wujud rahmat salam, rahmat ta'zimnya Allah. Tambahan kasih sayang Gusti Allah. Kita udah masuk, udah manu dengan ingat yang Gusti Allah. Dengan kita berumah akan tambah rahmat ta'zim, yaitu gerakan kita wudhu, rahmat salam tambah bersih artinya, tambah selamat artinya, tambah kuat keyakinan. Itu ternyata rahmat salam, rahmat ta'zim. Wujudnya rahmat salam, rahmat ta'zim itulah kita. Justru kita nggak akui sebagai wujud rahmat rahmat ta'zimnya Gusti Allah, rahmat ta'zimnya Gusti Allah kita dibimbing yang Gusti Allah untuk melakukan wudhu, dan rahmat salamnya kita diselamatkan batinnya oleh Allah untuk selalu sumerah pada Allah, selalu bersandar mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tambahan kasih sayangnya Gusti Allah. Jadi orang jadi hijab wudhu. Gus nangkolekemu apa karena rasa cinta, karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang yang tobat dan yang bersuci. Karena cinta munggah maning karena syukurnya Gusti Allah. Karena kita sebelum doa, sebelum kita wudu, kita berdoa kepada Allah, kita mensyukuri, mengakui atas karunia Gusti Allah. Dan apa yaitu alhamdulilladzi nazala minas sama'i ma'al yutahhira ummati Muhammad wa yudhiba anhum rijsa syayatin waliyadbitu ala qulubihim wa yutabita bihi aqdama. Alhamdulillah, itu maaf, wudu makom syukur. Alhamdulillah Allah yang telah memberikan. Jadi walaupun coba kita yang berwudu sendiri, tapi itu akan merambah maring umat-umat Nabi Muhammad yang lain. Ya mak syukur dengan itu. Sehingga wudunya itu mau orang sholat tok. Enggak cuma ketika mau sholat, enggak cuma ketika kita mau baca Quran, tapi setiap saat. Bahkan ketika mau makan pun maaf, itu nggak berani nggak wudhu ya Islam. Karena apa? Takut mau sampai wudhu apa yang kita makan nggak barokah, sehingga batin kita, nafsu kita akan tambah. Tapi dengan kita yakin panganan yang halal, terus di dalam kita makan berwudhu, maka maaf aliran darah pun akan selalu dikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eling-eling. Wah, bagi ribet bi pemane. Ya nggak ribet, itu bukan kebutuhan kita. Nah, kalau ketika paling kan nggak cuci tangan, cara dokter. Udah cuci tangannya enggak? Salah benar. Bahkan lebih bersih kan. Nah, dokter cuma cuci tangan, cuma memperhatikan ini aja. Tapi Kanjeng Nabi itu mencontohinya. Supaya wudu atau ia bisa membersihkan lahir bukan membersihkan batin, supaya dalam kita makan kita nggak nuruti nafsu. Saya serasa bareng, ya wis berhenti. Tapi enggak, maaf nuruti nafsu. Maka wis enak-enak ketambah. Nah ini ya mau kita nafsu. Tapi kita berwudu ketika akan makan, itu akan lebih hati-hati. Nah setelah itulah sampai berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa aku meyakini, menyaksikan secara batin, melihat secara batin tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh sing menjaga, sing membimbing, sing mencukupi pun wahdahu, hanya Allah juga. La syarika, tidak selain Allah. Tidak selain Allah. Maka kita tidak bersandar kepada selain Allah. Cuma kepada Allah kita bersandar. Cuma kepada Allah kita menghadapkan. Walaupun kita harus kerjaan dunia itu maaf, itu ada karena kersane Gusti Allah, ridhonya Gusti. Maka Allah yang membimbing kita ketika dalam keadaan wudu. Makanya kenapa Kanjeng Nabi daimul wudu? Yaitu diantaranya karena Kanjeng Nabi lebih paham, lebih ma'rifat dia, sehingga dia selalu berwudu karena dia tahu tanpa Allah Anjing pun nggak bisa apa-apa. Tanpa Allah malah dia selalu wudu. Ini alasannya.
Jadi orang nggak masalah sunat-sunat, tapi kita yakin lihat batinnya Nabi seperti itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, kalau diparingi isinya kitab, maka kamu mengenal kanjeng Nabi seperti kamu mengenal anak kandungnya. Serasa protes sana ayat ini. Kita yakin, asal kita yakin nang Gusti Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku yakin bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba ya hamba. Maaf, hamba sama kita, hamba semua hamba. Dan hamba tidak harus disembah. Hamba ya menyembah kepada yang Maha Kuasa. Sama Nabi pun menyembah. Kita pun menyembah pada Allah. Kita pun Nabi berserah diri. Kita pun berserah diri. Nabi bersandar, kita pun bersandar kepada Allah. Cuma ada kelebihan wa rasuluh, sebagai utusan Allah, sebagai contoh figur yang harus kita tiru, kita contoh. Jadi, insya Allah bisa ada Quran lah. Nabi adalah Quran yang wujud, Quran yang berjalan. Itulah Nabi. Nah, ketika memahami Quran, kok perjalanannya syariatnya beda karo kanjeng Nabi. Maaf, wong mau sing paham, sing salah paham mari Quran, orang bisa memahami Quran. Nek memahami Quran sing hak, mesti orang bakal bertentangan karo kanjeng Nabi. Ini seperti itu. Dan itulah butuh sih secara hakiki ya syariat, ya thariqah, ya hakikat. Nah, itu poinnya, syariatnya air, alam, thariqahnya saya berwudu, hakikatnya karena maaf, kita ngerti hikmah, makrifat, aku ini lemah, bodoh, hina, dan kotor. Maka untuk mendapatkan kesucian Allah, bimbingan Allah, kekuatan dari Allah, Allah sudah menyediakan air untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan air tersebut. Nah, ketika kita habis wudu, maka kesucian Allah akan nerap, kekuatan Allah nerap, kemuliaan pun ikut nerap. Di hadapan Allah loh, bukan di hadapan manusia, ini di hadapan Allah. Nah, ketika kita berhadapan Allah, kita rendahkan diri, hinakan dirimu. Nah, kita habis nas, rendahkan hatimu. Maaf kita